Hari ini aku berani bikin konten. Ini pernyataanku resmi. Ini kesaksianku. Aku hanya ingin menangis jika menceritakan ini. Tapi aku ingin menceritakannya kepada semua orang. Bagaimana sakitnya aku dan berusaha untuk memperjuangkan sakitku. Hari ini, sore ini. Singkat cerita aja ya. Dengan impus di tangan, mamaku berusaha untuk membawaku ke kamar mandi. Sebelum mandi aku bilang sama mamaku, kenapa ya mak, tangan kananku gak bisa bergerak? Aku seperti stroke ringan. Tapi dengan santai mamaku, nanti kita pijit-pijit. Inilah dulu, bereskan bajumu supaya bisa kau cepat mandi. Tapi mak, ini sama sekali gak bisa bergerak. Aku gak bisa bergerak sama sekali mak, tanganku mati. Iya, inilah dulu bajumu, ini dulu. Aku tahu mama aku sudah tua. Aku tahu dia merasa bahwasanya aku hanya tegang ringan, tanganku hanya kebas ringan. Tapi aku merasa tanganku tuh sama sekali kaku dan tidak terasa apapun. Mak, aku serius. Aku sakit ini tanganku. Aku takut ini gak bisa bergerak. Tapi dengan santainya mamaku bilang, iya ini dulu bajumu biar kau mandi. Kita tunggu aja dulu sebentar, nanti dipejet-pejet bisanya itu jalan. Mak, ini bukan masalah gampang. Aku stroke ringan, tanganku gak bisa bergerak sama sekali. Aku pencet-pencet tanganku. Aku berusaha untuk memasukkannya ke dalam air panas mandiku. Kebetulan aku memang mandi air hangat setiap sore. Karena tuntutan penyakitku yang sudah kanker payudara stadium 4. Terakhir aku periksakan kankerku di rumah sakit Tenggarong, Kutai Kartanegara. Waktu itu aku stadium 2. Aku ceritakan sedikit. Aku pulang ke Medan untuk dirawat mamaku pada bulan 1. Dan hingga saat ini aku dirawat oleh mamaku yang begitu sabar. Hanya dia yang merawatku. Hanya dia yang tahu bagaimana sakitku. Tapi aku tahu di umurnya yang sudah tua, di umurnya yang sudah 75 tahun, rasanya tidak mungkin sanggup untuk mengurusku. Aku sudah tua, umurku sudah 46 tahun. Aku mempunyai seorang putri yang berumur 9 tahun yang aku tinggal bersama suamiku di Kalimantan. Setiap hari aku berpacu dengan penyakit yang kuderita. Setiap hari ada saja penyakit yang datang ke dalam tubuhku. Aku tidak tahu sampai kapan ini bisa berakhir. Kembali kepada pokok cerita tadi. Mama aku masih dengan santainya berkata, sudahlah itu, nanti dulu ini bajumu dulu lepas, supaya impusnya bisa lepas dan kau bisa mandi. Aku mulai panik, karena tanganku tidak merasakan apapun. Aku celupkan ke dalam air hangat mandiku. Tidak juga bisa bergerak. Aku celupkan ke dalam air dingin. Kembali. Tidak juga merasa apapun. Aku malah merasa bengkak. Aku merasa pergelangan tanganku seperti mati. Aku tidak punya kekuatan apapun. Aku berusaha untuk membujuk mama. Mak, ini serius. Ini serius, Mak. Aku gak main-main. Tapi mamaku dengan santai berkata, enggak nang, itu cuman kebas biasa. Aku gak main-main. Akhirnya dia serius melihatku karena aku sudah mulai menangis.
Singkat cerita, dia mulai mengkusut tanganku, dia urut tanganku, tapi semakin tidak terasa apapun. Aku tidak merasakan apapun, Mak. Ini stroke ringan, tanganku stroke ringan, Mak. Tapi akhirnya, entah kekuatan dari mana, entah inisiatif dari mana, aku ingat pernah membaca di salah satu cerita seorang bapak dalam internet yang menceritakan bahwa dia pernah merasakan apa yang seperti kurasakan. Aku lalu berpikir cepat, Mak, ambil silet. Itu siletnya ada di atas itu. Untuk apa? Kata Mama. Ambil. Akhirnya dia ambil silet itu. Untuk apa ini, Nang? Torehkan ke tanganku sampai keluar darahnya. Dia nggak percaya. Kau gila, Nang. Jangan yang aneh-aneh. Torehkan, Mak. Meski dengan sedikit tidak percaya, dia torehkan silet itu ke dalam ke lapisan tangan jentikku. Tapi tidak keluar darahnya. Sampai keluar darah. Aku nggak sampai hati, Nang. Gimana caranya? Aku tahu sebagai seorang ibu yang sayang pada anaknya tidak akan mungkin mau menorehkan pisau silet di tanganku. Tapi aku pegang dia dengan kuat. Torehkan, Mak. Mama mau aku stroke ringan. Torehkan. Aku tolehkan mataku. Aku palingkan mukaku. Aku tidak berani melihat. Dan akhirnya pisau itu menyilet di jentik kananku. Dan entah mujizat dari mana, ternyata cerita bapak yang di internet itu ternyata benar. Semua pergelangan tanganku, jari-jariku bisa bergerak kembali. Itu mujizat bagiku. Selama ini aku tidak pernah percaya bahwasanya pertolongan pertama bagi stroke ringan adalah ditorehkan pada tempat yang stroke sampai mengeluarkan darah. Lukas mengeluarkan darah. Tapi aku bisa membuktikannya sendiri. Bapak itu ternyata benar. Dan mujizat Tuhan datang padaku. Entah kenapa bisikan Bapak yang menceritakan cerita itu hadir di telingaku dan membuat inisiatif itu. Dan entah bagaimana pisau silet itu ada di kamar mandi kami. Semua mujizat dari Tuhan. Aku hanya mohon agar hari-hariku penuh mujizat. Aku hanya minta satu kesempatan pada Tuhan. Jika Tuhan berkenan, aku ingin melihat putriku besar. Aku melihat putriku menikah dan melahirkan. Aku hanya punya satu putri. Aku ingin hidup bahagia bersama anak dan suamiku. Kanker payudara yang ku derita ini sangat-sangat membuatku menderita. Tapi aku percaya semua yang terukir dalam ceritaku adalah baik bagi Tuhan. Aku menceritakan ini hanyalah sebagai ungkapan bagaimana semua cerita pertolongan pertama pada stroke ringan bisa membuktikan hanya dengan melukai tempat tertentu di sekitar yang stroke ringan itu sampai mengeluarkan darah. Semua pori-porinya akan terbuka dan stroke itu terlepas dengan sendirinya. Aku menyampaikan ini untuk berbagi cerita, untuk berbagi kepada teman-teman
bahwasanya cerita Bapak yang di internet itu benar, bahwasanya stroke ringan bisa dibuat pertolongan pertama dengan cara singkat, meskipun itu sangat sadis, tapi aku tahu itu pertolongan pertama yang menakjubkan. Itu cerita indah yang pernah aku dengar dari Bapak itu, dan aku tidak pernah percaya, tapi aku bisa membuktikannya. Terima kasih Tuhan, aku menceritakan semuanya ini dan memohon kepada semua orang yang saat ini melihat dan menonton aku, doakan aku ingin sembuh, aku ingin sembuh. Semua orang-orang yang kukasihi saat ini berusaha untuk mendoakanku, berusaha untuk meyakinkanku bahwa aku sembuh, tapi tubuhku setiap hari naik turun, dan aku tidak tahu sampai kapan aku bisa melewati semuanya ini. Kanker ini sudah semakin merenggut tubuhku, tapi aku tahu dan percaya bahwa semangat yang ada pada tubuhku, semangat yang tumbuh setiap hari, akan membuat semuanya itu bisa melawan kanker yang ada dalam tubuhku. Terima kasih sudah menonton filmku ini. Jika tidak berkenan, tutup saja, tapi ambil hikmahnya, bahwasanya aku ingin berbagi ilmu pada teman-teman, bahwasanya pertolongan pertama pada stroke ringan seperti apa yang kulakukan, dan itu ide yang aku dapatkan juga dari internet, dari seorang bapak yang begitu tulus menceritakan pengalamannya. Terima kasih kepada bapak tersebut. Ternyata semua yang diceritakannya itu terbukti nyata bagi hidupku. Semoga teman-teman juga bisa mengingat peristiwa ini pada saat pertolongan pertama stroke ringan. Torehkan luka di tempat yang stroke ringan sampai keluar darahnya, maka semua pori-pori akan terbuka, dan mudah-mudahan puji Tuhan stroke akan berakhir. Tapi aku tidak tahu sampai kapan aku bisa melewati serangan-serangan ini. Yang aku tahu saat ini, aku mohon, aku minta, doakan aku, berikan waktu dan dalam hati teman-teman untuk mau mendoakan aku. Aku bukan siapa-siapa bagi kalian, tapi ku mohon, aku bukan rekayasa, aku bukan ingin mencari sensasi, aku hanya ingin berbagi. Siapa tahu di umurku yang saat ini, inilah akhir dari ceritaku. Tapi aku tidak mau itu sebenarnya. Aku ingin punya kesempatan untuk hidup. Aku ingin memberi yang terbaik untuk mamaku yang sudah merawatku. Aku juga ingin memberikan terbaik untuk orang-orang yang kukasihi, terutama anak dan suamiku dan saudara-saudaraku yang begitu baik. Terima kasih sudah mau melihat dan mendengarkan ceritaku. Kumohon, doakan aku. Terima kasih, puji Tuhan, terima kasih.